Halo, apa kabar untuk seluruh sahabat LPSK dan para penyintas tangguh dimanapun berada? Bersama saya Fahri Akmal dan rekan saya Mutia Indriani. kali ini kita akan berkunjung, kali ini kita berkunjung ke salah satu penyintas tangguh, Bapak Tukono ya Pak. Betul. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah Baik ya Pak. Sehat ya Pak? Saya ingin jelaskan dulu Pak, untuk program penyintas tangguh ini Pak, Iya. kita buat untuk memberitahukan para penyintas tangguh bahwasanya untuk mendukung para penyintas tangguh dalam memasarkan produknya begitu ya Pak. Iya. Terkhusus untuk mereka yang mendapatkan rehabilitasi psikososial dari yang dikembangkan oleh LPSK begitu. Betul ya Pak, seperti itu? Betul. Dan Ya. Bapak adalah salah satu yang mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial dari LPSK seperti itu. Boleh tahu mungkin Pak, Bapak waktu dulu mendapatkan rehabilitasi psikososial ini karena apa Pak? Ya karena ada namanya pengajuannya. Iya. Ada pengajuan, jadi kita minta suruh dibantu psikososial. Ya. Bapak ini berarti salah satu dari korban pelanggaran HAM berat masa lalu ya Pak? Anak-anak korbannya. Oh ya, anak korban Anak dari korban. pelanggaran HAM berat masa lalu. Iya, untuk saat ini Bapak kesibukannya apa Pak? Kesibukannya ya kayak gini, jahit, bikin kasur. Bikin Kasur. kasur. Ya. Ini salah satu Ini salah juga ya Pak satu contohnya ya? Contohnya Ada kayak bantal juga ya Pak ini? bantal ada, Kasur, bantal. Guling mungkin ya? bantal guling ada ya, Ini nanti diisi kapuk gitu ya isi Pak? kapuk. Oh, Berarti ini usaha Bapak sendiri ya Pak? Udah usaha saya sendiri Dari kapan itu Pak usahanya? dari tahun 2004. oh 2004. Ya, sudah. Berarti sudah Sudah. 21 tahun ya Pak, ini 2025, 2004, 2025 sudah 21 tahun. Untuk usaha ini sendiri Pak, ada bahan baku dan lain-lain atau mungkin pengerjaannya itu seperti apa Pak? Coba bisa diceritakan. Kerjaannya ya kita kerjain sendiri, kita istilahnya mengikuti yang permintaan sesuai dengan ukuran. Ukuran kan ada, kalau secara kayak seperti di Jakarta itu ada yang nomor 3 kecil, nomor 3 Oh, besar ya. Ada yang katanya kayak gini katanya kupu tarung nih kayaknya. Ini begini juga ada 3 macam. Yang ukuran 140, ada ukuran 160, ukuran 180. Sama Itu yang sih ya, paling kayak- besar sama Iya. ya, kayak di Jakarta begitu. Dulu Tapi saya berarti di Jakarta kalau misal nih saya mau mesen nih ya, bisa custom langsung ke Bapak gitu ya? bisa. Request Pak, ukuran sekian. Nah, ya. Ada yang nomor 3 besar atau dikasih itu 3 kecil itu namanya yang 115 ya sampai 120. Kalau 3 besar nomor 125 sampai 130 namanya itu 3 besar. Cuman 1 lembar. Satu lembar gitu ya. Kalau pengerjaan sendiri Pak, Bapak ngerjain semuanya sendiri atau ada yang bantu? Ya ada yang bantu istri lah ya, kadang-kadang Bantu sama istri. ya. Kerjain di rumah di sini. Di rumah di sini. Berapa lama Pak pengerjaannya ini untuk satu kasur misalnya yang ukuran single skat kecil itu ya 90 cm? Kalau 90 cm kita kerjaan nggak sampai 1 hari kita sendiri. Cepet ya ternyata. Kita jahit terus bikin ngisi sekalian nggak sampai 1 hari. Kalau kita mudah ngisi ini 1 hari kita bisa 5 setel sanggup. Wah, masih kuat berarti Bapak Berarti ya? kan 10 Iya. kasur ya. Iya. Ini sih yang 70 lebarnya. Jadi 1 meter 42 kasur. Apa karena memang pengerjaannya cepat, bahan bakunya juga mudah ya? Apa karena jadi itu Bapak memilih usaha ini Pak? Betul. Mudah, ini mudah dijangkau lah, cepat istilahnya. Iya. Bahan bakunya dari mana Pak Bapak ambilnya? Ya beli di toko. Oh, beli di toko. Iya. Apa kerjasama atau memang kalau ada pesanan Bapak baru Kalau ada pesanan baru saya beli belanja. pesanan Iya. belanja? Ya. Berarti lebih fleksibel juga ya Iya. Pak? Kalau tapi ya begitulah, kalau kita kan kadang-kadang kalau lagi ya
ada modalnya itu kan kita nyimpen di sini berapa karung, iya. kita taruh Jadi di nyetok gudang, juga ya, nyetok Pak? juga, gitu. Ada pesanan bisa langsung kirim. Langsung kirim. Kalau dari segi penjualannya itu Pak, kira-kira biasa berapa Pak terjual dalam 1 minggu atau 1 bulan? Ya terjual kadang 1 bulan ada, kadang 2 kali, kadang 1 kali, 3 kali, ya sering juga gitu. Jadi nggak bisa ditentukan. Paling banyak Bapak dapat pesanan berapa banyak Pak waktu itu? Ya bisa 4 kasur. Itu dalam 1 hari ya Pak? Oh, luar biasa ya Pak. Bantal ini juga bantalnya itu paling banyak. Memang kemarin malah paling banyak bantal. Kalau nggak salah mungkin kita itu udah ada 100 bantal yang kita jual di rumah ini. Kalau proses penjualan sendiri Pak, apakah Bapak keliling atau mungkin orang-orang udah tahu nih Pak? Jadi kalau misal mau bikin kasur, udah ada yang ngasih tahu nih Pak Tufono. Nah, ada, kita sama temennya kita sebar pakai HP. Oh iya. Di media sosial juga ya Pak? Nanti kan teman saya kan ada yang, oh ini bikin kasur yang segini lebarnya berapa, bantal berapa, ya kita bikinin aja, siap-siap nanti ambil bisa. Berarti udah terkenal juga ya Pak. Terkenal. Di mana aja kira-kira Pak ini terkenalnya? Ini Bapak sudah udah sampai pasarin kemana? Di Purbalingga. Purbalingga Di sudah kotanya di sudah. kota. Oh, di kota. Terus ke kota mana lagi Pak Bapak Ya, pernah? paling ke pelosok-pelosok ke daerah pelosok lah istilahnya. Oh, ada juga ya. Juga, ya. Udah pada tahu berarti ya sama gitu. Pak Tufono ini. Udah. Ya dari sini semuanya. Itu juga kemarin waktu baru-baru ini tuh bikin sekaligus 3 itu. Gitu. Kalau tantangannya apa Pak untuk penjualan kasur kapuk ini Pak untuk saat ini? Susahnya cari pelanggan mungkin Iya. atau bahan bakunya? Ya begitu, kalau bahan bakunya nggak susah, cuman ya pelanggannya itu yang jarang, jadi nggak kayak istilahnya seperti kita itu tiap hari atau 1 minggu sekali nggak bisa, nggak tentu. Oh, nggak tentu ya Pak. Iya, jadi kalau ada pesanan aja kadang-kadang 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali baru kita bikin. Pesanan Mendadak, bikin. pesanan bikin. Kalau dari masalah tersebut ya Pak, ada nggak sih Pak kira-kira Bapak target nih? Oh, cara mengatasinya seperti ini nih supaya lebih banyak yang Iya, order. solusinya mungkin apa Pak dalam penjualannya? Sebenarnya pengen bikin spanduk lah di sini ya. Oh, spanduk. Nah, Iya, ini iya, kita iya, bikin betul. spanduk di sini, terus di sana di rumah anaknya satu, jadi kita pesan nama anaknya kan saya juga yang ngerjain. Oh, iya, Di sana betul ya juga Pak. anak saya gitu. Kalau kita bikin spanduk kan Bisa lebih banyak orang-orang tahu ya Orang Pak. tahu. Dari di pinggir jalan juga ada yang Ya. lewat mau bikin kasur kebetulan lihat ada spanduk. Oh, bisa ya. apalagi di sini ini udah mantri lagi di depan tiap sore banyak orang. Banyak orang lewat juga ya Pak. Bukan orang berobat juga di sini. Oh iya iya betul. Mantri orang juga ini soalnya. Siap siap. Ini sayangnya belum bikin saya. Kalau dari usaha ini Pak, saya mau kilas balik. Ya. Kira-kira Bapak terhubung dengan LPSK ini Pak sejak kapan dan mungkin bagaimana Bapak bisa terhubung dengan LPSK? Boleh cerita? Ya sudah dari tahun berapa ya kita hubungan, kalau nggak salah tahun 2010-an udah hubungan di SK ya sebelum Bapak meninggal lah ya. Oh, tahun 2010 Iya. sudah berhubungan Iya. dengan LPSK. Iya. Bisa tahu LPSK dari mana Bapak? Ya dari yang ini apa, yang korban langsung ngajakin saya katanya untuk perwakilan bapaknya gitu. Begitu kan bapak saya kan almarhum itu kan sudah tua nggak bisa jalan, jadi kita cuma ngikutin aja. Iya, Bapak bantu. Iya, yang bantu aja gitu. Mulai dari situ terhubung ke LPSK ya Pak. Iya, betul. Dari LPSK sendiri memberikan bantuan kepada Bapak apa saja Pak? Ya sudah, ini aja yang kemarin yang buat beli ini, sama waktu itu katanya apa bela sungkawa apa dari sana. Ada uang bela sungkawa ya Pak. Untuk modal usaha juga Untuk- mungkin ya? Nggak modal usaha, dia gitu istilahnya yang usahakan yang ini kemarin, Iya. Pak, ya kemarin. Udah lama termasuknya ini kan. Dapat modal usaha berapa Pak dari LPSK? 5 juta. 5 juta. Jadi dari 5 juta itu akhirnya Bapak kembangkan. Iya. Ini pertama kali nih Purbalingga saya yang dapat ini 3 orang. Oh, dari Dari LPSK itu. daerah mereka, iya pertama kali. Kemarin waktu sebelum puasa kan keduanya udah ada.
udah tahap kedua. Tapi cukup membantu juga ya Pak. Alhamdulillah cukup membantu. Ya, mudah-mudahan ada bantuan lagi lah pasangan modal. Iya. Kalau seperti pelatihan dan lain-lain berarti Bapak sudah ada keterampilan ya Pak Ada dari lah. sebelumnya. Ya. Atau didak ini ya? Ya mau jualan bakso ataupun mie ayam, goreng-gorengan tuh udah biasa saya menjualannya. Oh, demi ayam juga pernah ya Pak? Iya. Dulu waktu saya masih di sini juga jualannya ayam. Waktu ini belum dijual masih sama orang tua saya, iya. mertua. Iya. Dulu ini kan anaknya mertua saya pasti. Jadi Saya bikin di sini baru. Gitu. Sekarang nggak lanjut ya Pak? Mulai. Jadi fokusnya sekarang ini aja ya Pak? Ini aja Iya, dulu sama ini aja. ya tani lah. mau bertani. Ada inovasi apa Pak untuk mengembangkan lebih baik lagi nih produk kasur kapuk ya tadi ya? Iya, ya modal lah, kurang Modal modal. Ini kurang modal. Tadi banner juga ya butuh untuk Iya, pembuatannya, banner. untuk memasarkan. Untuk memasarkan, terus untuk modal kurang juga lah. Jadi masih ada kebutuhan di situ ya Pak. Berarti mungkin bisa Bapak sebutkan sedikit lah kira-kira apa harapan Bapak dari negara ini untuk menjangkau Bapak mungkin juga kepada para penyintas lain Pak. Ya, bisa Bapak Harapannya apa? wakilkan. Oh ya, ya kebutuhan saya itu ya modal usaha lah ya, supaya bisa dikembangkan sama teman-teman saya juga ya, maupun dagang ataupun mau petani gitu. Sebenarnya kan ada itu ya yang mengajukan pertanian gitu. Ya, untuk modal usaha Untuk itu ya. modal usaha semuanya. Semua teman-teman dari penyintas tuh banyak yang Bapak bantu juga ya Pak Ya, untuk terhubung ke LPSK. betul. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira dari Bapak ini kan seorang penyintas dari pelanggaran HAM berat masa lalu ya Pak. Ya, Kira-kira ada trauma seperti apa gitu Pak? Dan bagaimana cara Bapak nih bangkit dari trauma itu melewati semuanya sampai saat ini Pak? ya sebetulnya dulunya juga takut. Takut juga ya Pak? Takut juga. Apalagi banyak anak orang-orang yang bilang katanya sudah anak atau baru ini ada yang katanya nggak dapetin. Ya dulu udah pernah juga sih ada yang ngatain begitu, sekolah pun sudah susah kayak gitu. Banyak ketakutan. Ya banyak ketakutannya, sampai sekarang juga banyak yang ketakutan sebenarnya. Tapi setelah mendapatkan bantuan dari LPSK, gimana perasaan Bapak dan juga mungkin keluarga, apa yang dirasakan Pak? Ya alhamdulillah udah nggak ada ketakutan lagi lah. Sejak ada yang sebelum menerima bantuan dari LPSK juga kita udah ditata dulu ya. Soalnya udah tahu ada yang bantu lah, itu termasuk udah ada yang melindungi. Iya. Jadi dengan kehadiran LPSK ini juga sangat membantu untuk dari segi sosial ya Pak? Ya betul Segi betul. sosial membantu kalau kita nih sebagai penyintas ada yang melindungi juga gitu ya Pak? Iya betul. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk para penyintas tangguh lainnya di dimanapun berada. Silakan Pak. Ya untuk peserta tanggal lainnya dimanapun ada berada, ya ayo berjuang bareng-bareng sama LPSK, mudah-mudahan yang dikasihkan bantuan sosial atau bentuk apa digunakanlah supaya bisa berkembang untuk masa depan. Cuman itu aja sih. Jadi bagi para penyintas pun jangan khawatir, Nah. punya masa depan yang lebih baik selama memperjuangkan itu ya. Betul. Luar biasa percakapan kita hari ini ya. Sungguh inspiratif kisah dari Bapak Tupono hari ini, tentunya akan sangat berarti untuk para penyintas tangguh lainnya. Semoga juga memotivasi yang lain ya Pak. Oke. Harapannya agar pesan-pesan cerita Bapak ini menjadi motivasi untuk orang lain Betul. agar bangkit bersama seperti Bapak. Betul. Ya, terima kasih sekali Pak. Oke. Kita telah mendengarkan cerita yang luar biasa sore ini. Sudah berkenan juga menerima kami di Purbalingga ini. Terima kasih Bapak hari Sama-sama. ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh penonton. Oke. Saya Mutia Indriani. Saya Fahri Akmal. Salam LPSK. LPSK. Salam pojok bangga. Sebentar.